Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban Pak Nur Kamil, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Cabang Kabupaten Tuban Pak Sahid, terima kasih. Yang saya hormati Ketua PGRI Kabupaten Tuban Pak Witono. Pak Nur Kamil ini benar-benar Pak Witono jabatannya terlalu banyak, harus dievaluasi. Tidak Pak Witono, saya bercanda. Beliau selain Ketua PGRI juga menjadi Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Yang saya hormati Pak Teguh, selaku jabatannya juga double-double ini Pak Teguh, Wakil Ketua Komite SMP 3, lalu PLT Pengelola, juga menjadi staf ahli Bupati, luar biasa. Ini kayaknya saya evaluasi juga. Jabatannya terlalu banyak, nanti terlalu pusing, tapi hebatnya Wakil Ketua Komite SMP 3 luar biasa caranya Pak Fatul Muin. Ini bidang uangnya banyak di sini, makanya bisa muncul musola yang luar biasa megahnya, dan semoga bisa mensejahterakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP 3 Pak Fatul Muin beserta seluruh Bapak Ibu Guru SMP 3. Yang saya hormati Ketua Komite Pak Muhammad Afwan. Yang saya hormati Camat Tuban Mas Dani, yang beliau insya Allah usianya di atas saya tapi jiwanya masih muda. Doakan habis ini moga-moga bisa lancar karirnya. Bisa kode loh Mas Dani. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu Guru SMP 3, orang tua murid dan adik-adik siswa dan siswi SMP 3 yang luar biasa. Tadi mulai dari hafal Quran, dan mulai tadi ada juga yang dandan, itu bisa jadi dandannya dari subuh itu. Betul ya? Nanti jangan lupa foto sama saya ya. Biarkan Bapak Ibu gurunya tadi Bu Wino sampai grogi sama saya. Padahal saya ini seusia putra beliau mungkin, tapi saya ternyata bisa membuat grogi guru. Biasanya kalau dulu zaman saya SMP itu saya grogi kalau ada gurunya. Sekarang guru grogi kalau ada saya. Tapi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, sampai kapanpun saya adalah seorang murid. Dan Bapak Ibu, dengan pengalaman Bapak Ibu sekalian, saya nyuwun nasihatnya, nyuwun petuahnya. Semoga saya bisa menjadi anak muda yang lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan. Kalau tadi Pak Fatul Muin sudah menyampaikan semua prestasi, biasanya Bupati selalu sambutan Pak Nur Kamil. Tapi kayaknya kalau di sini nggak perlu saya sambutan. Tapi yang penting kayaknya saya ingin mendengarkan aspirasi dari orang tua murid, dari adik-adik dan para guru. Siapa tahu di sini ada yang masih belum diangkat tetap, ada Pak Fatul mungkin? Ada ya. Nah, keluh kesah inilah yang ingin saya dengar, karena Bapak Ibu sekalian, saya menginginkan bertatap muka secara langsung kepada pelaku yang sebenarnya.
Sehingga dari itulah yang bisa insya Allah akan disampaikan aspirasi, sehingga dalam tahun-tahun yang akan datang kita akan menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Tetapi luar biasa SMP 3 ini, saya mengucapkan selamat dan insya Allah nanti akan kita resmikan bersama musola atau labah dan peresmian pusat sumber belajar. Kalau dulu memang SMP 3 sama SMP 1 itu selalu bersaing, ya. Jadi saya ingin begini Pak Nur Kamil, kalau memang bisa, karena SMP 3 ini adalah sekolah favorit ya, SMP 3, dan kita tahu bahwa penyerapan di beberapa titik Pak Witono itu kan siswanya kurang ya. Tapi kalau di sini misalnya banyak peminatnya, kalau misalnya masih ada lahan, kita luaskan saja, sehingga paling enggak penyerapannya siswanya lebih baik. Tapi karena memang terjadinya kan masalah zonasi ya. Tetapi kalau insya Allah itu adalah salah satu solusi yang lebih tepat sasaran, sarana prasarannya besarkan. Apalagi di sini insya Allah ada orang-orang hebat, alumni SMP 3 yang insya Allah akan senantiasa berkontribusi untuk alma maternya. Dan saya berharap kalau memang itu salah satu menjadi solusi, Pak Nur Kamil dipetakan saja. Kalau memang masih ada ruangan. Tapi saya tetap suka bahwasanya sekolah itu harus ada lahan terbukanya. Karena di situ sirkulasi udara yang bagus, insya Allah adik-adik kita akan belajar dengan sehat dan senang di situ. Karena dulu kebijakan ibu, bapak ibu sekalian, di mana didirikan sekolah minimal itu harus ada sumber air dan di mana juga harus ada instalasi listrik. Dengan itulah akan menunjukkan sekolah itu akan lebih siap. Kalau dulu insya Allah di zaman ibu pembangunan selalu menitik beratkan kepada itu. Dan di zaman ibu juga insya Allah penyebaran sekolah-sekolah ini sudah menyebar di semua wilayah sekecamatan, sekabupaten Tuban. Tetapi saya melihat bahwasanya dalam tanda kutip ada persoalan yang harus kita pecahkan bersama. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian, potensi adik-adik itu luar biasa besarnya. Tetapi kenapa kok IPM di Kabupaten Tuban dalam tanda kutip lulusan misalnya dari sisi pendidikannya kita masih tergolong dari D1 lulusan rata-ratanya. Harusnya ini harus kita selesaikan bersama. Kalau memang dari sisi penyebaran sekolah itu bukan menjadi permasalahan. Apakah yang kedua dari sisi penyebaran gurunya, apakah ini sudah tersebar secara merata atau tidak, harus kita inikan. Dan insya Allah kalau nggak salah yang golongan tes P3K yang tahap ketiga, salah satunya yang dibutuhkan adalah ketika sekolah itu membutuhkannya. Kalau sekolah itu tidak membutuhkan maka tidak ada seleksi P3K gitu ya. Nah kalau memang kita bisa memetakan dengan baik, apalagi di sini Pak Fatul Muin misalnya ada yang belum diangkat, kalau memang beliau ingin masuk di misalnya P3K, mungkin bisa agak di rolling di sekolah-sekolah yang lain, sehingga paling nggak kan statusnya lebih terjamin. Tetapi kemungkinan saya mau ini hanya asumsi saja. Terkadang memang banyak orang yang ingin dekat dengan rumah, sehingga penyebaran ini menjadi kendala. Ya, saya lihat banyak yang ingin mutasi sampai ke kecamatan Tuban misalnya dari wilayah-wilayah lain, sedangkan wilayah yang agak jauh Benduruan dan seterusnya, Soko dan sebagainya ini masih kekurangan untuk sumber daya manusianya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan berkata banyak di sini, tetapi saya ingin mendengarkan masukan dari Bapak Ibu sekalian, khususnya orang tua siswa, khususnya adik-adik dan Bapak Ibu guru, sehingga penyusunan kebijakan besok pada tahun 2022 kita lebih terarah dengan baik. Kemarin selain melakukan peringatan PGRI yang ke-76, saya juga melantik Dewan Pendidikan Kabupaten Tuban. Dan harapannya saya, Bapak Ibu sekalian, ini bisa menjadi wadah untuk kita semua dalam menyampaikan aspirasi Bapak Ibu sekalian. Kalau di zamannya Ibu, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kenapa saya selalu mengungkit zamannya Bapak almarhum dan Ibu saya? Karena di zaman Ibu itu mampu. Kenapa di zaman sekarang tidak mampu? Itulah yang ingin saya selesaikan. Misalnya di zaman Ibu, semua guru honorer itu tidak ada, semuanya bisa diangkat PNS semua, betul atau tidak? Bahkan nyuwun sewu bukan hanya guru, sampai dengan pasukan kuning. Kalau sekarang apa? Pasukan kebersihan ya? Apa biasanya Pak? Saber kota ya, kalau zaman Ibu kan pasukan kuning. Lalu sekarang dari saber kebersihan, saber kota. Dulu di zaman Ibu nggak ada yang dia tidak diangkat, semuanya diangkat.
Tetapi di zaman sekarang karena memang regulasi memang berubah. Kalau kemarin saya sempat hampir sampai hari ini juga saya dapat WA dari teman-teman honorer yang ikut tes P3K. Karena gini, Mas, kita lama pengabdian, apakah itu bisa menjadi nilai tambah? Kalau nggak salah bisa dapat nilai tambah ya. Ya, itu salah satunya bisa. Tetapi yang paling agak kita harus sedikit melonggarkan lah, yaitu adalah hanya kurang 2 hari saja dia usianya masuk di dapat akselerasi afirmasi, itu ternyata dia nggak masuk, hanya nilainya kurang 2. Nah ini harinya dia usianya kurang 2 hari, nilainya hanya kurang 2 poin untuk dia bisa masuk P3K. Nah ini loh yang saya berharap kesempatan-kesempatan ini harus kita manfaatkan dan kita evaluasi bersama. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah saya minta bantuan untuk bagaimana caranya IPM di Kabupaten Tuban ini bisa meningkat. Kenapa saya bilang begitu? Saya masih tidak percaya kalau IPM di Kabupaten Tuban itu rendah. Salah satu yang ingin saya pecahkan adalah berkaitan dengan updating data. Misalnya saja banyak teman-teman ASN di pemerintahan Kabupaten Tuban yang pendidikannya itu belum diupdate. Misalnya Mas Dani, Pak Camat ini, beliau ternyata sudah lulus S2 misalnya, tetapi sampai hari ini beliau tidak ngurus S2-nya karena mungkin pemikirannya percuma saya ngurus S2, nggak fungsi apa-apa. Kadang berpikir begitu. Bisa jadi karena waktunya belum dianggap penting sama Mas Dani ini, akhirnya juga nggak diurus. Dan saya ingin Pak Nur Kamil diawali dari teman-teman guru Pak Witono untuk kita update semua. Siapa tahu pendidikannya sudah berubah. Ada yang S3, ada yang S2 mungkin, ada yang S1. Ini bisa. Karena kita melakukan itu kan untuk global, ya. Sehingga ketika kita mengupdate data, harapannya saya ingin melihat potensi IPM kita bisa naik apa enggak. Saya hanya memerintahkan dan menginstruksikan 6 bulan setelah saya dilantik itu bulan Juni, yaitu kalau nggak salah bulan Juli saya rapat dengan OPD sudah diupdate data. Ternyata IPM Tuban bisa naik, walaupun naiknya tidak signifikan. Saya kagetnya sudah begitu, kalau nggak salah bisa naik 1,16% kalau nggak salah, hanya sekedar mengupdate data. Sama seperti kejadian waktu vaksinasi. Kemarin kita melakukan serempak vaksinasi. Ternyata saya ngecek, loh kok bisa prosentasenya tidak naik. Ternyata datanya belum diinput. Semua karena pemerintahan ini membutuhkan secara administratif. Jadi semuanya harus diinput, diupdate dulu. Hanya kurun waktu 2 hari, Tuban bisa langsung masuk level 1. Itu karena datanya tidak diupdate. Jadi kemarin lansia itu saya turun mulai dari Dukcapil, turun dengan Forkopimda, itu lansia hanya 28% atau terakhir itu saya lupa sekitar 54% lansia itu. 2 hari saya mengupdate data bisa langsung naik 64%, sangat signifikan karena berkaitan dengan updating data. Nah saya berharap khusus pendidikan kita awali dari gurunya dulu. Karena Bapak Ibu sekalian, yang menjadi kendala kita adalah siswa dan siswi ketika diupdate data itu ternyata juga karena terlalu banyak aplikasi, Pak Sahid, ternyata nggak langsung masuk di aplikasi yang sebenarnya dipakai sebagai bahan evaluasi pusat. Saya ulang, terkadang terlalu banyak aplikasi yang dibuat oleh seluruh jajaran yang ada dari kementerian A, B, C itu kan punya aplikasi sendiri-sendiri. Tetapi tidak ada satu aplikasi yang mengayomi semua kegiatan itu. Akhirnya pada saat permintaan data dan lain sebagainya, ini kacau balau. Makanya pada saat kembali lagi setelah saya dilantik itu, tugas yang saya berikan pada semua OPD, monggo nanti ditanya Pak Nur Kamil, Pak Teguh, bahkan Pak Camat ini tanya aja. Saya ada minta harus ada satu data, satu aplikasi. Jadi yang poin pertama Bapak Ibu sekalian yang saya inginkan, IPM di Kabupaten Tuban moga-moga bisa naik. Karena kalau Tuban tergolong IPM masih rendah, itu menurut saya nggak terima. Karena saya melihat potensi di Tuban itu luar biasa. Yang kedua, Pak Nur Kamil, saya ingin ada namanya standarisasi Pak Fatul Muin. Karena begini, kenapa saya bilang
saya sempat sidak di beberapa tempat, dan ini memang saya minta Pak Nur Kamit untuk menyelesaikan berkaitan nyuwun sewu, ada Pak Muhammad Nafan berkaitan dengan iuran siswa. Jadi kalau di zaman SMA saya, iuran itu nggak ada masalah, karena Pak Nur Kamit sudah menjelaskan saya, Mas Indra, ada aturannya itu, nggak ada masalah. Yang menjadi masalah jangan iuran disamaratakan. Dulu di SMA TN, saya SMA Taruna Nusantara Magelang, ketika ada orang yang mampu, itu biasanya mensubsidi orang yang tidak mampu. Jadi tidak disamaratakan. Sehingga harapan saya, dan yang kedua, ketika dinas pendidikan atau kepala sekolah atau guru bisa memberikan informasi kepada pemerintah. Contoh saja, kalau ada orang tua siswa keluarga yang tidak mampu, ada bantuan dari dinas sosial. Kementerian Sosial itu ada bantuan. Bantuan apa? Mulai dari PKK, mulai dari KIS, KIP itu ada. Bisa jadi ada dari bantuan dinsos sendiri dari pemerintahan kabupaten, provinsi juga ada, dan lain sebagainya. Dan ini banyak kalau kita mau mengkomunikasikan. Memang terkadang komunikasi ini terputus. Makanya dengan adanya dilakukan update data, Pak Nur Kamit, Pak Witono, karena sekarang yang menjabat penanggung jawab yang megang kendalinya ini ada dari Pak Nur Kamit sama Pak Witono. Kalau ini tidak segera diselesaikan, saya selalu menyampaikan di banyak hal, ini akan menjadi bom waktu yang kapanpun akan meledak. Dan ini sudah kejadian di Tuban. Kenapa saya bilang sudah kejadian di Tuban? Sebelum saya dilantik Pak Nur Kamit ya, 18 atau 20 sekolah di Kabupaten Tuban sudah ditutup. Ya, sudah ingin dialihfungsikan bahasanya. Karena kekurangan siswa. Padahal sudah ada zonasi dan sebagainya. Padahal dengan kekurangan siswa itu bukan berarti anak-anak itu tidak mau sekolah di situ. Bahkan anak-anak di situ lebih baik nggak sekolah. Masalahnya begitu. Nah ini kan menjadi persoalan untuk generasi Kabupaten Tuban yang akan datang. Singkatnya Bapak Ibu sekalian, tahun 2022 besok ini ada potensi luar biasa di Kabupaten Tuban, yaitu adalah berkaitan dengan daerah-daerah yang akan dilakukan industrialisasi. Banyak kebutuhan tenaga kerja yang akan diserap dari Kabupaten Tuban. Ada 40.000 lebih. Itu hanya untuk satu perusahaan. Kalau ini tidak diambil oleh potensi anak-anak kita, dalam arti untuk potensi sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang bagus, kita akhirnya menjadi penonton saja di Tuban. Ini eman. Sehingga kemarin saya minta tolong sekali lagi kepada Dinas Pendidikan dan beberapa perusahaan harus mulai memberikan pembinaan kepada sekolah-sekolah. Silakan. Jadi sekarang itu di era saya Bapak Ibu sekalian, semua OPD harus punya desa binaan. Kalau Pak Nur Kamit kapan hari nyampaikan ke saya, beliau punya cita-cita punya universitas baru di Tuban. Beliau sudah kerjasama komunikasi lah ya dengan Universitas Brawijaya. Yang kedua, beliau ingin wacana untuk desa Kampung Inggris. Ketika OPD ini punya desa-desa binaannya, harapan saya uang ini lebih terfokus ke sana. Dan insya Allah ketika ini digarap dari semua OPD, selesai nih Tuban. Gak usah satu OPD mengerjakan 328 desa kelurahan, gak usah, gak akan sanggup itu. Kalau misalnya Dinas Pendidikan hanya mengerjakan 20 desa saja, fokus di situ, desanya akan memiliki ciri khas nanti. Dan ini yang saya inginkan. Makanya di visi misi saya dulu, Pak Fatkul Muin, saya menyampaikan adalah begini. Saya ingin memunculkan kearifan lokal Kabupaten Tuban. Tadi Bu Wino luar biasa, sekali lagi, saya memang mengeluarkan kebijakan, yaitu adalah setiap hari Rabu ya. Setiap hari Rabu harus ada bahasa Jawa. Kenapa begitu? Saya tidak menginginkan kearifan lokal Kabupaten Tuban ini hilang. Dan hampir setiap misalnya sekarang banner-banner saya harus mengenalkan batik. Batik di Tuban itu bukan hanya di Kerek saja. Montong juga punya, Semanding juga punya, dan banyak. Tetapi motif yang dipakai oleh teman-teman yang ada itu hanya motif salah satu saja. Padahal zamannya ibu, sekali lagi, ibu itu sudah mematenkan batik.
Nanti kalau misalnya 2021 ini Pak Syahid ternyata nggak signifikan mempromosikan batik, saya akan mewajibkan untuk semua ASN di Kabupaten Tuban harus pakai batik tulis. Nggak boleh pakai batik cat. Kalau OPD mampu pasti beli, nggak ada masalah. Kenapa begitu? Karena dengan begitu kita menghargai. Karena kalau mereka tidak diasah Pak Witono, karena Pak Witono ini suka budaya juga. Kalau Pak Witono nanti misalnya nggak diasah pembatik-pembatik dan tidak ada pangsa pasarnya, generasi pembatik bisa hilang, pasti mati. Sehingga saya ingin Bapak Ibu sekalian, dengan ini adik-adik saya ini harus mulai dibiasakan. Kalau di SMA saya, kita ini bukan hanya cenderung untuk akademis yang ditempat, tetapi selain itu ada entrepreneurship. Karena saat ini betul-betul orang pinter akademis tapi tidak bisa berkomunikasi. Terkadang di dunia usaha nanti dia akan kagok. Ketika akan kagok di situ, seolah-olah apa yang mereka pelajari akan hilang. Tetapi kalau mulai dibiasakan Pak Fatul Muin dan nanti komite, karena komite ini juga memiliki ambil-andil yang cukup besar dan luar biasa. Ini mulailah menggali, alumninya dicari. Misalnya alumni kita ada yang SMP 3 misalnya ada di Semen, apalagi itu alumni SMP 3 juga. Ya kan? Harusnya SMP 3 bisa menjadi percontohan banyak hal. Saya bilang kalau bisa misalnya sama Semen Gresik. Semen Gresik, kamu pingin apa? Kemarin saya ke SMK Taruna Jaya Perwira, TJP itu. Mereka bisa menghasilkan murbaut. Ternyata mereka komunikasinya nggak ada, mulai dari izinnya katanya terputus dan sebagainya. Langsung saya minta tolong Semen Indonesia untuk ini punya, ambillah beberapa, karena mereka juga potensinya produksinya belum begitu besar. Akhirnya mau di situ. Nah izinkan saya Bapak Ibu sekalian, jangan anggap saya bupati, tapi saya ingin dianggap seorang pemimpin. Karena pemimpin itu intinya adalah menurut saya berdiskusi menyerap aspirasi dari Bapak Ibu sekalian, dan ketika diambil keputusan harus kita lakukan bersama. Karena kalau hanya sepihak menjadi seorang bupati, saya ngomong ke Mas Dhani, Pak Camat A, Mas Dhani nggak akan berani bantah. Tapi kalau saya jadi pemimpin di situ, saya suka sekarang pemerintah Kabupaten Tuban karena mau berkomunikasi dengan saya. Mas Dhani nyampaikan, Mas Bupati, penanganan banjir ini. Ada solusi yang baik nggak Mas Dhani? Ini Mas, kerjakan, ambil alih itu. Kalau saya misalnya kok kayaknya kurang tepat dan seterusnya, ini kita diskusi, jangan ada jarak. Gak usah ada priai dan abangan dan sebagainya, itu gak ada. Semua kita punya hak yang sama. Mungkin hari ini saya, terima kasih dari saya. Jadi mungkin hari ini saya 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Tapi yang saya pelajari dari kehidupan saya itu adalah yang paling dikenang oleh masyarakat itu adalah karya. Ibu itu saya bisa jadi kayak begini karena ibu punya karya. Yang karya ini tidak akan lekang oleh waktu dan zaman. Sehingga anak keturunannya beliau ketika pingin sesuatu, itu banyak orang yang akan mendukung karena karyanya dirasakan masyarakat. Saya ingin membuat sistem. Sistem ini dibuat oleh semua pemimpin yang akan datang. Zamannya Nyon Sewu, zamannya Pak Huda, banyak kebijakan yang bagus. Saya lanjutkan. Contohnya setiap hari Jumat, Pak Huda melakukan kebijakan pengajian. Siap, saya selalu pakai semua di setiap kecamatan. Dan apalagi Pak Fatul Muin, di sini bagus, di sini lokasinya strategis. Saya berharap lantunan ayat suci Al-Quran selalu harusnya berbunyi di sini. Jangan rekaman, ya. Saya jangan dipakai rekaman. Jadi pakai di sini, speakernya kencengnya nggak masalah. Karena dengan kita juga insya Allah dengan mendengarkan ayat suci Al-Quran, insya Allah tenang kok. Di sini mungkin yang bel-belan rame-rame masih akan sungkan sendiri. Pasti nggak akan di sini orang nggak akan berani ngebel pakai klakson, nggak akan berani. Setiap hari aja pakai begitu. Singkatnya Bapak Ibu sekalian, saya nitip untuk adik-adik saya, generasi Tuban yang akan datang. Kemungkinan besar di antara adik-adik saya di SMP 3 ada yang menurut saya menjadi Bupati Tuban. Ajarkan mereka untuk entrepreneurship, untuk sosialisasi ke lingkungan. Jangan dimasukkan terus ke dalam ruangan. Saya nggak tahu zaman sekarang pramuka masih ada nggak untuk outbound, untuk misalnya kayak karya wisata. Jangan karya wisata ngeliatin bangunan-bangunan. Nggak tahu mungkin adik-adik saya itu masih megang skirtos atau enggak, megang paralin itu, megang apa enggak, belum tentu saya.
ya kan? Makanya saya bilang kemarin, kalau memang ada produk adik-adik SMP saya, kemarin Pak Nur Kamil sama saya ke SMP 1. Saya melihat di situ punya karya adik-adik saya. Saya cuma bilang Pak Nur Kamil, siap nggak untuk mengorder ini untuk pemerintah? Langsung Pak Nur Kamil tanpa berpikir panjang, Pak Nur Kamil langsung pesan 50 ya. Itu dari tulisan tangan deh. Kalau misalnya nanti di SMP 3 ada yang ingin saya promosikan, ayo saya promosikan. Kemarin SMK 2 ada siwalan, dibuat makanan juga. Kemarin izin sama kita untuk dia tidak dapat izin di BPOM. Nanti akan kita bantu semua. Jadi Pak Fatul Muin, walaupun mereka masih SMP, berikanlah kebebasan mereka berkarya. Hari ini nggak zaman mereka diarahkan. Karena potensi generasi umur 2000-an ke atas ini, mereka generasi yang luar biasa menurut saya. Pendewasaannya lebih cepat daripada di era-era saya. Karena dengan keterbukaan sosial media. Dan saya berharap ini betul-betul ditempa. Mungkin Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya berkata panjang lebar, tujuan saya adalah di setiap saya kunjungan ke Solo, saya titip IPM. Saya titip juga adik-adik saya diajari entrepreneurship. Dan saya ingin yang ketiga, ingin mendapatkan masukan dari Bapak Ibu guru, orang tua siswa, dan adik-adik secara langsung untuk menjadikan kebijakan pemerintah Kabupaten Tuban lebih terarah. Dan saya minta tolong yang keempat adalah jangan bebani adik-adik saya atau keluarga-keluarga yang masyarakat yang tidak mampu untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mereka mendapatkan sekolah yang maksud saya yang favorit atau sekolah yang punya pengalaman yang luar biasa. Sekali lagi Pak Nur Kamil, kalau dirasa di sini punya lahan masih yang di sini ternyata tampungannya masih banyak, tambah saja nggak masalah, ya. Tapi kalau memang targetnya kita penyebaran di mana, ayo kita sebarkan. Kalau misalnya ini konstruksinya bisa tinggikan. Tapi jangan sampai lahan terbuka ini berkurang, begitu ya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya ingin mendengarkan 1-2 orang yang mungkin bisa menyampaikan secara langsung ke saya. Kalau memang ada usulan, diizinkan ya Pak Nur Kamil. Ya, monggo Bapak Ibu guru, orang tua siswa atau adik-adik secara langsung nggak apa-apa. Mas Bupati, saya ingin punya karya ini dipromosikan. Saya ingin menyampaikan sedikit sebelum adik-adik. Insya Allah di tahun 2021 saya memperbaiki Taman Seleko. Taman Seleko itu insya Allah saya akan melakukan rutin, Pak Witono, Pak Nur Kamil, saya minta dibantu besok. Setiap Sabtu Minggu atau setiap hari-hari tertentu di situ harus ada anak sekolah yang berkarya di sana. Apakah nyanyi, nari, puisi, film dan sebagainya, teater dan sebagainya, lakukan di sana. Dan insya Allah besok ini di tahun 2022 GOR ini juga akan saya bangun. GOR ini saya bangun untuk saya buat ruangan untuk anak-anak berekspresi. Saya berharap ini segera disiapkan saja Pak Witono sama Pak Nur Kamil, biar nanti mereka nggak butuh nyun sewu, nggak butuh uang. Mereka hanya butuh tempat untuk mereka berkreasi. Jangan dinilai semuanya harus pakai uang, gitu ya. Monggo, ada siapa namanya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zikla Ika Kirana.